Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, selamat siang. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, meskipun kita dalam suasana yang dalam tanda kutip mencekam ya, karena COVID-19 sampai hari ini itu belum hilang dari sekeliling kita, sehingga kita harus ekstra hati-hati untuk keluar rumah atau untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar daripada lingkup kita sehari-hari begitu ya. Nah, siang hari ini saya ingin berbagi tips gitu ya tentang bagaimana belajar ya. Sebagai mahasiswa, entah itu S1, S2, S3, kita memiliki tantangan yang relatif hampir sama, meskipun ya tentunya semakin tinggi pendidikan, tantangan dan hambatannya juga semakin kompleks begitu. Saya ingin menyampaikan terutama untuk para mahasiswa S1 gitu ya, yang sekarang sedang berjuang untuk lulus gitu ya. Jadi untuk belajar, untuk mencapai cita-cita itu kita harus memiliki suatu strategi ya. Jadi dalam belajar itu ada teorinya, karena kalau tidak memakai suatu teori gitu ya, atau suatu metode, ya bisa-bisa saja gitu, tapi bisa jadi gitu ya kita tidak efektif gitu. Seumpamanya kuliah kita sampai molor, aturannya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun, 6 tahun, dan bahkan lebih daripada itu gitu ya, sampai ada yang 7 tahun, 8 tahun itu ya. Karena memang ya tidak semua orang itu memahami strategi belajar. Dan menurut saya untuk lulus kuliah S1, S2, S3 itu tidak semata-mata tergantung dari kecerdasan intelektual, saya katakan ya. Karena apa? Karena begitu kompleksnya persoalan gitu ya yang harus dihadapi oleh seorang mahasiswa. Jadi ada aspek-aspek ya non akademis gitu ya yang harus mampu diselesaikan oleh seorang mahasiswa itu gitu. Makanya bagian daripada peningkatan kecerdasan bagi seorang mahasiswa itu menurut saya 3 hal penting. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, dan kecerdasan intelektual itu jelas gitu ya, artinya dengan mengikuti pelajaran di kelas, kemudian membaca buku. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kecerdasan intelektual ya. Semakin banyak belajar, maka akan semakin tinggi juga intelektual kita, karena akan semakin banyak pengetahuan dan wawasan yang akan masuk di dalam otak kita. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Nah, untuk kecerdasan emosional ini gitu, ini yang paling banyak dilupakan oleh mahasiswa begitu ya. Jadi kecerdasan emosional itu sesungguhnya itu justru paling banyak mempengaruhi begitu ya kesuksesan seseorang, baik di dalam belajar itu sendiri maupun ketika seorang mahasiswa itu nanti lulus dan terjun di dunia kerja. Ya, kenapa kecerdasan emosional itu menjadi penting ya? Kecerdasan emosional itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana seorang siswa itu memiliki cara-cara khusus atau strategi khusus di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dia hadapi selama kuliah, ataupun kalau nanti sudah bekerja itu selama bekerja. Dan itu besar pengaruhnya sangat besar sekali terhadap kesuksesan seseorang itu. Nah, kenapa kecerdasan emosional ini perlu kita perhatikan ya? Karena sekarang gitu ya, itu tantangannya semakin berat. Jadi kalau zaman dulu, zaman saya kuliah S1, itu mungkin tantangan ataupun godaannya itu hanya televisi ya. Oleh karena itu orang tua selalu memesankan jangan lama-lama nonton televisi, atur waktu sebaik mungkin gitu ya. Seumpamanya
habis maghrib kita membaca Al-Quran, membaca buku-buku agama sampai Isya gitu ya. Kemudian habis Isya kita baru belajar materi pelajaran yang sudah kita pelajari tadi siang atau untuk besok pagi begitu ya. Kemudian harus bangun lebih pagi gitu agar sebelum sholat subuh kita bisa sholat malam, kita bisa belajar banyak hal, kemudian dan seterusnya begitu. Nah, kemampuan memanage waktu dengan aktivitas-aktivitas yang memberikan banyak manfaat seperti yang saya contohkan tadi begitu ya, itu adalah bagian daripada kemampuan emosional. Karena apa? Kalau tidak gitu ya, ya waktu kita pasti akan habis terbuang percuma gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sumbangsihkan atau tindakan kita itu biasanya tidak memiliki dampak positif atau tidak memiliki nilai-nilai positif apapun gitu di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita sebagai mahasiswa setiap hari tidak pernah memikirkan bagaimana mengatur waktu, bagaimana menghabiskan waktu di dalam kehidupan kita, maka ya hidup kita akan sia-sia dan umur kita akan terbuang percuma, saya katakan ya. Jadi seperti itu. Jadi pengaturan waktu itu kaitannya juga dengan kecerdasan emosional. Belum yang kedua. Nah, yang kedua ya, di dalam kehidupan itu, entah itu sebagai mahasiswa, entah itu sebagai pegawai kalau sudah bekerja, itu akan menghadapi banyak masalah ya. Entah dengan teman, entah dengan atasan, entah dengan keluarga. Nah, masalah-masalah itu selalu datang silih berganti. Nah, oleh karena itu, kecerdasan emosional itu dibutuhkan di situ. Jadi kalau orang yang berpikir positif, mampu berpikir positif, berpikirnya ke depan, dan masalah itu akan datang silih berganti, ya. Nah, kita akan settle, artinya kita akan tetap tenang, selalu berpikir positif bahwa sekarang bermasalah, oke. Tapi suatu saat nanti saya pasti akan bisa melalui persoalan-persoalan yang sekarang saya hadapi. Dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi itu adalah bagian daripada kecerdasan emosional, ya. Kan kita paham bahwa setiap orang itu menghadapi masalah sesuai dengan kemampuannya dan itu sangat penting ya. Jadi kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menghadapi masalah setiap hari itu menjadi fondasi yang sangat penting bagi kita, karena itulah yang memberikan keyakinan seseorang untuk mencapai sesuatu titik yang terus dia ingin capai begitu. Jadi kalau orang yang memiliki kecerdasan emosional yang bagus gitu ya, dia selalu akan berpikir positif, kemudian dia tidak akan mudah menyerah. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Kadang kan banyak kita temukan mahasiswa yang mudah menyerah gitu ya, dapat nilai C gitu, itu sudah stresnya minta ampun gitu ya. Kemudian bahkan dapat nilai B ya. Sampai hari ini ya saya masih menemukan ada beberapa mahasiswa yang artinya tidak terima dosennya memberikan nilai B. Kalau semuanya dosennya memang berlaku tidak adil, bolehlah gitu ya. Tetapi kalau memang itu sesuai dengan apa yang mahasiswa itu kerjakan, kemudian dapat B kok sampai komplain, nah itu menjadi persoalan gitu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kecerdasan ketiga adalah kecerdasan spiritual ya. Tadi saya sudah katakan dalam kaitannya dengan kecerdasan emosional gitu, bahwa seseorang itu akan menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Kalau orang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia akan selalu sekali lagi memiliki pikiran-pikiran positif gitu ya. Nah, ketika dia menghadapi masalah, orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu dia akan, yang jelas akan mendukung kecerdasan emosionalnya ya. Karena apa? Karena dia percaya bahwa setiap cobaan, setiap persoalan yang dihadapinya itu adalah bagian gitu ya daripada tanggung jawab dia sebagai manusia yang harus menyelesaikan masalah gitu, yang harus menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi, dia tidak akan mudah marah, tidak akan mudah menjustifikasi, tidak akan mudah
yang jelas tidak akan mudah putus asa. Karena apa? Karena dia menerima ketika ada persoalan besar sebesar apapun gitu yang dihadapi, dia tetap akan optimis begitu. Jadi dia akan tetap merasa bahwa oke, ini persoalan yang harus saya hadapi dan saya optimis bisa menyelesaikan itu. Itulah ya kecerdasan yang paling tinggi bagi manusia. Kecerdasan spiritual itu akan menaikkan derajat seseorang itu karena dia akan mampu menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya sebesar apapun. Nah, bagaimana perbandingannya dengan ketiga kecerdasan itu tadi ya? Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ya, bagi saya ya tiga kecerdasan ini harus harus digali oleh setiap mahasiswa itu. Dengan cara apa? Kalau yang kecerdasan intelektual itu jelas ya, seperti tadi saya katakan, membaca buku, ikut kuliah, ikut berdiskusi di dalam kelas gitu ya. Nah, kecerdasan emosional itu bisa ditempa dengan ikut di organisasi, mengurusi banyak orang, kan semakin banyak dia berinteraksi dengan orang lain, itu akan semakin banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, secara tidak langsung ketika mereka terjun di dalam masyarakat dan sudah terbiasa dengan mengorganisir berbagai hal itu tadi, maka dia secara emosional itu akan semakin matang. Oleh karena itu, mahasiswa yang aktif di organisasi biasanya gitu ya, saya bisa katakan secara emosional itu akan lebih matang, lebih dewasa dalam arti kemampuan membagi waktu, kemampuan menerima perbedaan yang dia hadapi dalam kehidupan sosial masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan spiritual ya jelas ya, jadi agama, pengetahuan agama itu sangat penting ya bagi kita, terutama di era modern sekarang ini di mana tantangan kita semakin berat. Oleh karena itu, kesadaran ataupun kecerdasan spiritual ini harus dipupuk dengan ya membaca buku-buku keagamaan, menghadiri pengajian, kemudian atau mendengarkan pengajian-pengajian yang ditampilkan di internet, di YouTube gitu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pengetahuan tentang agama, tentang keimanan, tentang ketuhanan begitu ya, itu benar-benar sangat bermanfaat bagi kita untuk menghadapi persoalan yang semakin lama semakin kompleks dan semakin berat ini. Kalau kita percaya bahwa setiap ujian yang datang kepada kita adalah bagian daripada ujian, insya Allah kita akan mampu lepas dari keterpurukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan jauh dari rasa putus asa, kita akan jauh dari perasaan dendam kepada sesama, dan sebaliknya kita akan terus berusaha meningkatkan kapasitas diri kita untuk menjadi lebih baik, karena tujuan kita memang adalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu juga sesuai dengan yang diajarkan di dalam Islam, bahwa kita sebagai muslim harus menjadi seorang muslim yang kuat, karena menjadi muslim yang kuat itu lebih utama daripada muslim yang lemah. Demikian sahabat Indonesia, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berjuang sekuat tenaga untuk terus belajar, untuk terus membaca, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memberikan komentar atau masukan sehingga saya pun bisa banyak belajar dari sahabat semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.